Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang topik bagaimana upaya penurunan stunting berbasis SDGs desa. Dan basis SDGs yang kita kupas pada sore hari ini adalah untuk pencapaian SDGs ketiga, 4, ke-5, dan ke-6. Jadi nanti upaya-upaya apa saja untuk pencegahan stunting dalam mencapai desa sehat dan sejahtera, kemudian bagaimana pendidikan desanya berkualitas, keterlibatan perempuan yang ada di desa, dan desa layak air bersih dan sanitasi. Baik, bersama kita sudah ada bergabung pemantik yang dengan komitmen kuat ingin mensukseskan pencapaian SDGs desa. Beliau adalah Bapak Imanuddin ST, PD dari Kecamatan Baturaden, nggih. Kemudian Kabupaten Banyumas. Baik, kita sapa beliau, salah satu leader dari SDGs. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mbak. Iya, salam sehat. Kemarin mohon maaf Kang Iman, teman-teman juga yang ada di Sambel Desa, karena memang ada hal yang tidak bisa kami tinggalkan, harus ke luar kota, kemudian kami juga mencari istilahnya pemantik keterkaitan dengan hasil webinar kemarin dan juga masih dijanjikan, jadi belum bisa kemarin. Jadi kemarin Sambel Desa off untuk hari Selasa kemarin. Tapi hari ini kita akan nyambel bareng lagi bersama Kang Iman dengan topik yang luar biasa, khususnya sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Desa tentang SDGs Desa. Sudah siap Kang Iman? Sudah. Tapi sebelum masuk ke materi, ingin tahu, kemarin kan kita tahu bersama bahwa Kementerian Desa sedang melakukan monef di kabupatennya Kang Iman ya, khususnya di kecamatannya Kang Iman. Ingin tahu sedikit bocoran tentang apa sih sehingga Kementerian sampai ke monef ke kabupatennya Kang Iman. Oke, terima kasih Mbak Dias. Untuk mengawali, saya ucapkan terima kasih, dan untuk Sambel Desa saya lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat diri saya dan untuk ikut berperan mengisi dan sambil share dan care tentang apa yang keilmuan yang ada. Tidak ada lain, kami ingin berbagi aja. Saya lanjutkan Mbak Tias. Iya. Apa yang dilakukan kemarin, kebetulan kemarin itu dari direktorat, bentar ya, sedikit saya bacakan biar tidak salah. Bentar. Kemarin itu dari subkoordinator pelayanan kesehatan gizi penanganan stunting, dari subkoordinator pelayanan kesehatan gizi keluarga dan penanganan stunting itu beliau yang hadir adalah Ibu Rini Khotijah Alawiyah. Yang kedua itu dari tenaga ahli utama pemberdayaan masyarakat dan kebijakan publik pada sekretariat INAI. Jadi INAI itu suatu NGO yang berproses tentang stunting, bagian dari World Bank. Terakhir adalah staf teknisnya gitu. Yang jelas saya dari INAI itu Ibu Elina Dian Carmila itu. Dan bagi saya sebuah keberkahan dan menjadi sebuah cerminan saya harus ngapain, kenapa beliau-beliau hadir di tempat kami di Desa Purwosari. Satu hal, saya bersyukur akhirnya Kemendes tahu ada desa namanya Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dan kemarin beliau Pak Kades begitu hebat mempresentasikan anggaran-anggaran yang dipergunakan sejak adanya gaungnya stunting kita tahun 2000 berarti 1920 sampai 22.
itu dipaparkan dengan detail, begitu juga capaian-capaiannya, dan oleh KPM pun dijelaskan dengan lihainya seluruh data yang ada. Dan lokus yang beliau itu ingin mengetahui adalah tentunya pertama oleh kami gitu ya. Kami itu dicek di lapangan. Lah yang jadi lokusnya adalah kepada KPM sendiri, kepada TPPS dan TPK. Di situ yang paling menarik adalah seberapa besar peranan daripada kehadiran pendamping desa, baik itu per kecamatan ataupun lokal desa. Itu dicek dan kami tidak ada sedikit pun mengarahkan pokoknya ngalir aja, pokoknya silakan cerita lah. Kalau memang apa yang kami lakuin itu biarkan mereka yang menjawab gitu. Karena yang terakhir itu adalah didudukan bersama. Kalau didudukan bersama, kalau satu orang dua orang kan bisa, tapi ini kan banyak gitu. Karena di situ juga ada beliau dari Inspektorat Kabupaten Banyumas juga hadir. Karena di Banyumas itu setiap kecamatan itu ada didampingi oleh OPD masing-masing, dan kebetulan Batu Raden itu didampingi oleh Inspektorat dalam proses capaian penurunan dan percepatan stunting. Yang kedua juga dari Disos Permades, yaitu beliau yang ada adalah Kabid Permasnya, jajarannya jajaran Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banyumas, terus dari Dinkes, terus dari Puskesmas 1, Puskesmas 2, dari kader. Nggak mungkin lah kalau kami nggak melakukan apa yang menjadi sebuah target capaian yang diamanatkan oleh Kemendes. Kami mengatakan nggak bisa, karena banyak gitu loh, kita masyarakat juga melihat itu. Dan yang kedua adalah Desa Purwosari ternyata bisa menjawab apa yang menjadi sebuah keinginan bersama melalui Perpres 72 tahun 2021, bahwa ini loh yang kami lakukan. Dan dari Kemendes ucapkan terima kasih, senang gitu ya, karena langsung duduk bareng-bareng ngobrol dengan Pak Kades, dengan Pak Camat gitu ya. Bila Pak Camat, Pak Nano juga mempresentasikan apa yang telah dilakukan di Kecamatan Batu Raden. Contoh yang nyata adalah indikator di Purwosari itu ada 11 yang stunted, dan dalam waktu jangka sekitar mulai Agustus ke Desember, berarti sekitar 4 bulan gitu ya, itu udah turun, yang 11 jadi 9. Itu kan berarti desa itu mampu untuk menyelesaikan itu, dan itu akan kami kawal agar nanti tidak nambah, malah itu harus selesai. Itu dulu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan. Tentunya ada di channel kami di TV Desa Banyumas, bisa melihat gitu ya, sambil mengoreksi diri sendiri apa sih yang kita TPP yang udah dilakuin dalam proses implementasikan sebuah Perpres 72 tahun 2021. Semoga apa yang kami lakukan akan memberikan hal yang baik. Inilah kita cara memuliakan desa. Silakan Mbak Tias. Terima kasih banyak sharing pengalamannya. Jadi dilihat dari ceritanya Kang Iman, ternyata semua berperan, dan apapun yang menjadi upaya dan usaha dari desa dampingan itu adalah untuk pencapaian keberhasilan program. Baik Kang, kita gandengkan dengan topik sore hari ini keterkaitan dengan upaya penurunan stunting berbasis SDGs. Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah. Ya, monggo Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima ya, Pak? Bisa diterima? Ya. Oke. Selanjutnya, share screen-nya belum, Kang? Belum muncul. Izinkan saya Imanuddin untuk saling berbagi kaitannya dengan capaian SDGs dalam hal percepatan dan penurunan stunting.
ini saya berikan materi yang untuk menjelaskan apa yang kemarin kita bahas bareng-bareng, bahwa kemarin kita sudah sampai di yang kedua, dan ini saya hanya mengingatkan lagi adalah sekarang adalah upaya penurunan stunting berbasis etis desa. Dan kata kembali, ini adalah materi yang kemarin, dan tentunya nanti materi akan saya sampaikan ke Mbak Tias untuk saling berbagi. Selanjutnya ini adalah untuk masuk ke SDGs yang ketiga. Nah, ini SDGs yang ketiga adalah capaian desa sehat dan sejahtera. Apa sih yang harus kita lakukan? Kaitannya dengan tujuan SDGs yang ketiga adalah kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia di desa. Ini kan hal yang tidak mudah. Seperti halnya tadi, ini cukup apa namanya, Mbak Tias, apa yang kemarin beliau Pak Bupati menyerahkan 15 desa mandiri, itu implikasinya kami di Banyumas luar biasa. Artinya akhirnya teman-teman kepala desa, teman-teman perangkat desa di desa itu pun bertanya, kok bisa sih desa saya jadi desa mandiri? Gitu. Kok pingin apa sih yang menjadi harus kami lakuin gitu? Karena sekarang terima kasih kepada Kemenlu atas komitmennya bahwa kalau mandiri itu 60-40%, dan ini fakta di tahun 2022 mendapat seperti itu, dan ini menggugah teman-teman kami di Banyumas bertanya, apa sih yang harus kami lakuin? Nah, tadi saya sedikit sampaikan, belajarlah dari sebuah IDM, ada prioritas dan super prioritas, tuntunlah dampingi pemerintah desa, juga BPD dan masyarakat. Ini loh yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Permasalahan yang belum tuntas di dalam tujuan etis yang ketiga adalah satu, upaya penurunan angka kematian ibu, AKI, gitu ya. Yang kedua adalah angka kematian bayi. Tiga, pengendalian penyakit HIV, AIDS, TB itu ya, TBC itu ya, malaria. Terus, peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB, itu keluarga berencana. Nah, ini yang menarik, itu yang sering kita khusus di desa saya, dampingannya adalah kalau angka kematian bayi sudah hampir nol. Terus kematian ibu dan perempuan tidak ada kasus itu. Kalau ini dua ini ada kasus, pasti di desa saudara kita akan ditanyain gitu kan, apa yang dilakuin gitu kan. Sehingga yang ada sebuah kolaborasi atau yang menjadi sebuah intervensi yang dilakukan, kita dorong bareng. Yang masih muncul adalah pengendalian penyakit HIV, AIDS, TB, malaria. Ini memang kaitannya dengan sanitasi air bersih dan juga kondisi lingkungan. Makanya contoh kayak dengan malaria, TB itu kan tentunya tinggal masyarakat itu punya jamban, tapi belum membuang hasil prosesnya itu pada septic tank. Masih mungkin ada yang di air permukaan, langsung mungkin ke kolam gitu ya. Ini masih gitu. Peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB. Ini yang sekarang itu saya pernah itu, saya lupa, di tahun 2022 ternyata untuk keengganan usia pasangan subur untuk menikah itu sekarang udah nanti gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah permasalahan unmet-nya itu ya. Unmet-nya itu menjadi besar gitu ya. Karena kalau sekarang itu kan kesempatan belajar, kesempatan berkarir itu semakin luas, sehingga untuk nikah akhirnya agak terabaikan, sehingga perlu adanya peningkatan akses reproduksi. Tentunya kan kalau orang kesehatan reproduksi tidak mesti orang yang sudah menikah gitu ya. Remaja-remaja baik yang usia SMA, SMP gitu ya, itu harus ke sana. Nah, tentunya kan seperti ini.
makanya akses layanan yang di Perpres 72 itu diperlebar lagi kan, adanya calon pengantin, ada pelayanan untuk remaja gitu. Karena ini untuk melindungi permasalahan agar segera tuntas. Nah, tentang kesehatan reproduksi, peningkatannya itu kondisional masing-masing yang bersangkutan. Terus selanjutnya adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah kematian akibat penyakit tidak menular, PTM. Ini yang harus ditangani secara intens dan harus tahu jejak rekamnya. Ini di desa itu tiba-tiba ada yang sifatnya penyakit tidak genetik. Nanti seperti apa? Moga-moga nanti ada rekan-rekan kita yang hadir di Sambal Desa untuk sharing tentang hal ini. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika dan alkohol. Nah, makanya di tempat saya tuh apa yang kami lakukan sebagai pendamping adalah mewujudkan dari mulai paling bawah itu apa? Adanya forum anak. Forum anak kami bentuk gitu ya. Terus kami dampingi, terus kami arahkan upaya-upaya pencapaian apa sih yang dilakukan oleh kita, oleh desa. Kaitannya mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang itu memang harus bebas narkotika dan alkohol. Mereka harus diedukasi. Jangan sampai anak-anak kita itu belajar dari sebuah YouTube, belajar dari sebuah video yang kadang-kadang itu referensinya kurang kuat, kualitasnya kurang kuat. Kadang-kadang kan itu kan kalau lihat di film-film itu kan yang diupload di medsos itu kan nggak ada deskripsinya, cuma kayak gini gitu ya. Sekarang lagi ada juga kan lagu-lagu yang mengarah ke sana, tapi saya nggak akan mau nyebutin lagunya apa gitu. Yang ketiga adalah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Nah ini pun katanya di SDG ketiga harus perlu adanya perhatian yang khusus. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan terus berakibat pada sebuah kehilangan fungsi pada organ manusia, baik itu yang fisik ataupun fisik, kan juga akan mengakibatkan desa itu menjadi pembebanan. Sehingga saya terima kasih sekali pada beliau Gus Menteri adanya alokasi 3%, itu kan ada alokasi untuk keadaan sosial itu ya, yang sifatnya urgent bisa masuk ke sana. Yang keempat adalah kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah. Tentang penanganan krisis dan gawat darurat. Di sini yang maksud adalah contoh polusi air. Kalau polusi air di daerah kami kebetulan itu di bawah gunung Slamet gitu ya. Kalau yang kami jaga adalah hulunya itu kantong-kantongnya, kantong-kantong mata airnya itu dijaga sedemikian rupa. Pohon-pohon yang besar gitu ya, itu nggak boleh ditebangi gitu. Terus penanaman kembali ya, penanaman di sekitar mata air itu ditanami dengan pohon bambu itu ada di desa karena saya itu ada di situ ada hutan bambu itu, kalau salah itu kita pernah masuk situ sekitar hampir 100 jenis bambu yang berbeda itu ditanam. Terus contohnya kayak yang udara gitu, kebetulan di tempat kami nggak ada sih pabrik itu ya, mereka pabrik yang mengeluarkan kondisi asam yang tinggi ya. Contohnya kan kalau yang kayak gini kan, kalau daerahnya itu ada pabrik pengolahan kayu, contoh jadi bahan bakunya triplek gitu ya, triplek itu kayu lapis gitu ya, terus semen, itu harus hati-hati juga. Mungkin pada saat waktu yang kurun waktu 10 tahun, 12 tahun baru terasa itu, karena ada penyakit ispa itu kan. Nah, ini pun harus izin amdalnya harus dipikirkan sampai ke depan, dan peran daripada desa itu besar. Jangan sampai sifatnya pragmatis, setahun 2 tahun menguntungkan, tapi ke depannya akan terjadi polusi yang biasanya adanya hujan asam
Kalau udah hujan asam, itu pasti akan timbulnya penyakit luar gatal, gitu ya. Terus nanti asalnya masuk ke air tanah nanti dikonsumsi air bersihnya itu akan tinggi PB-nya, plumbum, jadi terasa ada yang berat kalau merasakan apa namanya diminum atau kulitnya agak tebel kan, karena sudah terkontaminasi. Terus tanah gitu ya, ini tanah kalau di tempat kami nggak ada itu yang gambar kayak gitu, karena kecuali kalau daerah-daerah tambang gitu ya, tambang maaf aja ya, kalau misalnya tambang itu yang tradisional itu kan kadang-kadang kalau tambang itu kan cara ngolahnya contoh kayak apa namanya logam berat itu kan pakai merkuri gitu kan, itu hati-hati gitu ya, karena apa mungkin setahun 2 tahun tidak terasa, tapi 10 tahun kita tahu kasus adanya kasus Minamata itu kan di Jepang itu kan, jadi terjadi sifat pembawaan hanya genetik, ada yang organnya tidak sempurna gitu, dan juga mungkin gitu ya ada tetangga atau keluarga gitu ya yang apa namanya usahanya itu kemasan gitu ya, tahu kemasan ya Mbak Dias ya, pengolahan emas itu kan yang rongsok itu kan pas pakai untuk menghancurkan itu kan pakai merkuri itu kan, nah, kan itu harus hati-hati karena tailingnya itu luar biasa, dan semuanya itu perlu desa juga mengedukasi jangan sampai daerahnya itu menjadi tempat pembuangan logam berat. Terus adalah desa sejahtera yang etis yang ketiga. Di sini fokus dari capaian antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, aspek kesehatan dan reproduksi, KB serta sankes kesehatan. Sebetulnya fokusnya di etis yang ketiga itu di sini Mbak Tia. Kesediaannya itu gizi masyarakat. Nah, gizi masyarakat itu karena ada program kayak yang lanjutan itu ketapang ya, ketapang 20%. Ini pun jangan kita sebagai pendamping, sebagai tenaga pendamping sosial, jangan pada proses yang penting ini kan tersalurkan hewani dan nabati, terus ini terpotong, nah, harus diperhatikan gitu. Karena apa? Ya kalau desanya pengen pada sobat sampai efisiensi yang ketiga, apa yang dihasilkan dari sebagai ketapang ya memperhatikan gizi masyarakat. Berikutnya adalah kalau nanti ada sebuah kesejahteraan, tentunya sistem kesehatan nasionalnya pun akan bagus gitu ya. Aspek kesehatan misalnya begini. Tadi juga saya ngobrol-ngobrol sama perangkat desa gitu ya. Sebetulnya untuk mencapai sebuah desa mandiri ataupun kita ingin mendapatkan alokasi kerja gitu ya, atau alokasi kinerja yang sebesar 3% gitu ya. Ini sebetulnya mudah. Caranya gimana? Ya, caranya apa yang menjadi sebuah rekomendasi dari sebuah aturan dari PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan dipenuhi gitu. Jadi penuhnya itu harus melihat kondisi daripada masing-masing contoh. Ada sebuah indikator bahwa apakah terjadi sebuah penurunan angka kemiskinan di desa itu. Sekarang misalnya tempatnya Mbak Tias gitu. Dari desa kemarin 1,2 miliar, tapi tidak ada efeknya terhadap proses penurunan angka kemiskinan. Ini pasti oleh Kementerian akan dicatatkan. Tapi berbeda lagi, misalnya tempat saya itu hanya 900 juta, tapi ternyata dari 100 juta saya sebagai kepala desa mampu menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan itu didapat dari mana? Dari sebuah instansi atau kelembagaan kementerian sosial, sehingga akan terlihat. Makanya sekarang harus menggunakan desil 1 sampai desil 4 ya. Dan alhamdulillah Mbak Tias di tempat saya di Banyumas, apa yang menjadi data P3KE kemarin sore sudah kami dapat, dan seluruh alat kerjanya sudah ditransfer. Terima kasih sekali dari Pak PET, Dinas Permades, Bapak Sugeng Amin dan jajarannya, yaitu kepada kabit saya, mitranya yaitu Kabit Bina Pemdes Pak Bambang, terus
kayaknya gerak cepat. Ini harus dieksekusi berapa BLT-nya gitu ya jumlahnya, karena minimal 10% sampai 30%. Nanti kalau desil 1 sampai desil 4 itu sudah tuntas, ternyata itu belum memenuhi 10%, maka ada alternatif lain untuk penerima, seperti ada yang penyakit kronis gitu ya, tinggal sendirian, ada yang difabel gitu. Oh ternyata itu malah melebihi dari 10% dengan ditambah itu, ya boleh aja, karena bagaimanapun kan mereka masyarakat kita sendiri. Jangan sampai kita ingin mendapatkan akses alokasi kerja, tetapi saudara kita yang seperti itu tidak diopeni. Tapi kalau untuk fisik kenceng, ya kan nggak boleh kayak gitu lah. Gitu kan. Berikutnya adalah untuk keluarga berencana serta sanitasi dan air. Nah ini di sini Mbak. Ini sanitasi dan air bersih. Biasanya kami di Batuan itu saya berusaha demikian mencari siapa sih yang menjadi pelaku-pelaku ini untuk menuntaskan. Nah kebetulan contoh saya harus silaturahmi kepada tenaga sanitarian di puskesmas. Jadi saya dorong lah ya, saya dorong teman-teman saya yang PD di kecamatan ataupun PLD itu harus tahu bagaimana kita mendapat sanitasi dan air bersih. Tidak hanya kita, oh iya itu kurang ini, tapi datanya harus ada. Ya, data itu nanti bisa dikonsolidasikan dengan data yang kita dapat di SDGs desa yang ada. Yang pertama adalah peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Ini cara menyelesaikan. Seluruh pemangku kepentingan itu harus aktif. Kalau ada yang tidak aktif, ya pasti tidak akan sinergi. Contoh, nanti tahun 2023 kebetulan kami ada satu desa dampingan mendapatkan jadi tempat riset dan penelitian oleh ahli gizi dari teman saya, dosen Unsur. Jadi enak lah gitu, tinggal kami mengcompare data-data yang ada, biarkan beliau menjalankan, nanti pasti data itu akan ke desa, jadi kita mudah untuk mendapatkan penyelesaian. Yang kedua adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau ingin menuju sebuah desa, dari desa berkembang, maju ke mandiri, yang tadinya tidak mendapatkan alokasi kerja atau tempat alokasi kerja, kemungkinan itu yang kedua itu harus ada reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi. Contoh kan ada sebuah penelitian alokasi kerja itu adalah apakah desa itu sudah bebas ODF gitu ya, yang bebas buang air bersih gitu kan. Wujudnya apa? Oh ada perdesnya, ada sertifikat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Itu pun harus tetap dijaga. Betul benar 100%. Karena itu biasanya untuk mendapatkan itu sekitar 80% kan. Nah, kalau mereka masih ada sisa, ya sisanya itu ya harus dituntaskan. Yang ketiga adalah penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan. Nah ini Mbak Tias. Karena kalau membangun untuk akses kesehatan itu masih kurang. Desa itu yang sering adalah membangun prasarana dasar, jalan sama jembatan yang kencang gitu, yang diukur gitu kan. Jalannya udah berapa kilo, dana desa sekian tahun gitu ya, ada berapa kilo sih gitu. Terus jalannya itu jalan desa atau jalan poros desa atau jalan lingkungan, itu kan macam-macam juga gitu. Tapi di sisi lain ternyata angka kemiskinannya tinggi. Ini kan menjadi paradok. Kenapa? Tadi yang kedua harus ada sebuah reformasi konsep pembangunan terintegrasi. Yang ketiga adalah penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan. Nah, di sini dalam proses manajemen pembangunan itu harus ada sebuah input, ada proses, output, outcome, dan impact. Kadang-kadang inputnya ada. Harus membangun jamban, harus bangun drainase, harus bangun IPAL. Terus ini harus ada pelatihan gitu ya. Terus udah proses dilakukan gitu. Oh jadi dieksekusi di APBD, terus dieksekusi di lapangan udah. Tapi lupa. Ini outputnya moralnya kemana gitu. Kita bangun jamban, terus
hanya berhenti di situ, nggak bisa. Harus kita kawal sampai menghasilkan sebuah impaknya. Oh iya, ternyata kemarin yang kita bangun sekarang keluarganya sudah tidak bahwa seperti itu, keluarga sudah sehat, rumahnya jendelanya sudah bisa dibuka gitu ya, tersedianya aliran air bersih tersedia full time 24 jam gitu ya, tidak harus tidak harus nunggu, misalnya harus kalau bahasa di Banjar itu ngerek gitu, dikerek gitu ya, air sumurnya dengan gayung atau apalah gitu ya semacamnya, sehingga akan menentukan sebuah impact. Itu terjadi itu tadi. Yang ketiga disebutnya itu syahadat sejahtera. Nah, yang keempat adalah pemahaman bersama akan substantif tentang pembangunan kesehatan. Ini menarik sebetulnya, Mbak Tia. Karena apa? Jadi yang ketiga itu memang fokusnya pada sebuah capaian kesehatan, tapi tidak hanya pada sisi individu saja, lingkungannya pun harus mendukung. Makanya kita kenal adanya intervensi sensitif sama spesifik dalam penuntasan stunting. Apalagi kita menuju pada sebuah era desentralisasi dan demokrasi saat ini, dikit-dikit, ini kan kemenangan desa gitu, masa desa diatur-atur gitu lah. Tapi lupa gitu ya, kita itu dalam sebuah kegiatan pembangunan itu sifatnya adalah terintegrasi, harus berkelanjutan. Nah ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah capaian SDGs yang keempat, pendidikan desa yang berkualitas. Apa sih yang menjadi konsep? Bahwa di dalam capaian SDGs yang kebetulan pendidikan desa yang berkualitas, di sini disebutkan bahwa aktivitas desa nomor 4, pendidikan desa yang berkualitas, pembangunan desa berupaya ini. Ya kan kalau di tingkat desa itu saya tidak ingin berpolemik ini menjadi kewenangan siapa gitu ya. Tapi minimal itu di desa biasanya masih ada pendidikan anak usia dini, baik kelompok belajar ataupun teman anak-anak. Anak-anak itu bisa RA, bisa BA, ataupun nama lainnya itu ya. Sebetulnya di sini adalah di edisi nomor keempat itu untuk berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa. Apa hubungannya gitu ya dengan pendidikan desa yang berkualitas? Ada udah pendapatan bagi penduduk miskin desa. Ya jelas ada. Yang kedua adalah kalau saudara kita yang masuk kategori miskin, apalagi miskin SD, kalau mau sekolah itu kan ya ada perasaan gitu. Nggak mungkin bajunya cukup, aku nggak punya buku. Nah, sehingga contoh di dalam ide desa membangun itu ada sebuah pertanyaan, apakah di desa itu ada kelompok pembelajaran PKBM ya, kelompok belajar masyarakat. Apakah di desa ada tempat kursus gitu? Saya menemukan itu dan saya mendorong untuk evaluasi SDM setelah ditetapkan Pak Kades. Ini berarti desa ini yang masih kecil indeksnya itu adalah ini di pendidikan. Bisa nggak misalnya desa itu kita punya data untuk saudara kita yang misalnya itu tamatan SD berapa, SMP berapa, SMP berapa, minat enggak mereka itu untuk melanjutkan? Kalau memang minat, kita dorong, kita edukasi, kita sediakan PKBM, nanti pakai dana desa, misalnya SMP gitu ya. Ya udahlah hari apa nanti kita kerjasama dengan pendidikan KTP gitu ya untuk memberikan ngajar kayak gitu, dan nanti kita urus bareng-bareng. Itu kan sebuah untuk berupaya mewujudkan SDGs nomor 4 itu ternyata sebetulnya mudah. Yang kedua adalah menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar. Nah, kalau di desa namanya pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Ini orang hidup di desa, ini yang harus dipenuhi dulu. Orang mau sekolah, ingin sekolah gitu ya, nggak ada pendidikan, nggak ada tempat untuk belajar.
Terus mau kesehatan, bidan desanya nggak ada. Kemarin menarik ini Mbak ya. Kemarin saya ditanya gitu, oleh Ketua IBI Kabupaten Banyumas, beliau Ibu Heni, bidan desa saya aktif nggak ada. Terus bidan saya handle nggak bersama kalian, bersama saya. Oh baik kok Bu, itu kami sering koordinasi. Ya nanti kalau nggak ada kakak seperti itu, aku mau nanya. Dulu cita-citanya mau menjadi bidan desa itu apa gitu. Sebetulnya sederhana kan pertanyaannya itu bidan sendiri gitu kan. Sehingga terima kasih sekali pada bidan desa yang aktif dalam melayani kesehatan di desa itu. Dan infrastruktur dasar tadi sampaikan, jalannya mudah, mau nyebrang sungai, nyebrang sungai, jembatannya tersedia. Nah, itulah kenapa kita pendamping desa itu harus bisa memetakan pelayanan dasar itu yang sudah ada itu apa, yang belum apa. Kalau sudah ada, ya kita lengkapin, kita penuhi standar minimal. Terus yang ketiga adalah melindungi seluruh warga dari segala bentuk bencana. Seperti halnya sekarang kan di Permendak 8 tahun 2022. Itu adalah petanya untuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan, apakah desa Batias itu melakukan sebuah capaian edisi keempat? Ya, bentuknya apa? Ini bisa orang ternyata warganya itu terlindungi dari segala bentuk bencana. Dengan kenapa? Itu kan ada kan mitigasi bencana. Bencana itu alam non alam. Ini warga desa harus harus dilindungi dengan seperti itu. Selanjutnya adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang ada di desa adalah kegiatan atas bidang pembangunan desa untuk pemenuhan pelayanan dasar kegiatan pembangunan desa yang dimulai dari desa bagi peningkatan kualitas dan kompetensi. Dasar adalah berikut: satu, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana proses kesehatan. Nah ini tadi yang nyambung lagi Pak. Tadi saya berkunjung ada berapa desa saya? Ada 4 desa hari ini saya saya masuk gitu ya, melihat untuk persiapan di tahun 2023. Jangan lupa gitu ya, menjadi prioritas penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Nah, ternyata kan hal-hal semacam ini moga-moga bisa menuntun rekan-rekan saya, para pendamping, dan juga menjadi guidance, dan begitu juga para pemangku kepentingan di desa. Oh ternyata untuk pelayanan dasar di desa itu ini bisa menyelesaikan di capaian SDGs yang keempat gitu ya. Hingga nanti pada saat ada sebuah alokasi kerja untuk merebutnya 3%, itu mudah kita mengidentifikasi. Antara lain ada air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, demonisasi, mandi cuci kakus MCK, mobil atau kapal motor untuk ambulan desa. Nah ini hati-hati ya saudara kita, baik kita pendamping desa ataupun pemerintah desa, kalau untuk bisa mengadakan mobil atau kapal motor ambulan desa, itu pun harus ditelaah gitu ya. Apa sih alasannya apa? Kita harus jelas nanti siapa yang menggunakan, prosesnya seperti apa. Jangan sampai kita membelanjakan tapi memiliki tapi tidak ada kelanjutan. Kelanjutannya jadi smart travel kan bagus ya gitu. Alat bantu penyandang disabilitas ini harus didata juga gitu ya. Jangan sampai seperti halnya salah satu kategori KPM BLT dan desa tahun 2023, bila kemiskinan yang dari 1 sampai 4 itu sudah terselesaikan, toh itu masih ada saudara kita yang masuk kategori penyandang disabilitas bisa masuk ke atas. Karena itulah saudara kita yang harus kita bantu. Terus panti rehabilitasi penyandang disabilitas. Ini biasanya kalau panti rehabilitasi kan susah hal di desa. Biasanya adalah di tempat kami Mbak Tias itu kalau ada yang terbatas seperti ini, itu didata terus kami kirim
kami kirim ke panti-panti untuk mendapatkan sebuah edukasi secara teknis, misalnya nanti di sana nanti sebuah keterampilan. Dan hari ini pun tadi saya ketemu dengan pegiat, kemudian juga beliau adalah perangkat saya juga. Dia itu kemarin menitipkan ODGJ, nanti tadi tanya bisa nggak masih lanjutin ODGJ ke depannya kalau beliaunya sudah pulang, kita edukasi, kita advokasi supaya bahasa itu supaya tidak bengong gitu. Jadi bisa, tinggal dua pilihan, apakah nanti yang melatih itu datang ke desa atau saudara kita ini yang datang ke sana. Monggo kami persilakan. Ternyata bagusnya ya monggo lah nanti dibicarakan secara teknis gitu. Terus adalah balai pengobatan BMP gitu ya. Kalau di desa artinya poliklinik lah ya, poliklinik desa PKT. Posyandu udah biasa lah gitu. Dan sarana kesehatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa masing-masing. Nah, berikutnya adalah kegiatan pengadaan atau pengembangan peliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Ini pendidikan kebudayaan itu bisa adanya taman baca masyarakat, bangunan PAUD, buku dan peralatan belajar outline, wahana permainan anak di PAUD baik indoor ataupun outdoor, yaitu APE dalam sama APE luar. Pada saat desa itu penyelenggara pendidikan itu meminta hal seperti itu, kita pendamping itu pun harus punya datanya juga. Makanya apa? Sering-seringlah yang menjadi penerima manfaat seperti yang ternyata untuk pendidikan PAUD di desa ada 3 TK, ada 2 KB, ya kita ke sana gitu. Jadi nanti kita potret gitu ya, kita ngobrol gitu ya. Pendamping kan sebetulnya enak buat dia datang gitu yang ngobrol sampai menggali belanja masalah gitu, kita catat nanti pada saat ada kesempatan kita matur ke para pemegang kebijakan itu kepada Pak Kades ini tadi saya bahas silaturahmi sini fotonya dengan kebutuhannya ini gitu untuk itu. Nah itu kan mudah sebetulnya gitu. Terus adalah bangunan pustakaan desa, beda ya data berbacaan sama pustakaan. Itu bisa untuk menyelesaikan. Terus adalah balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat tadi KBM. Sanggar seni kalau di desa dampingan saya itu hampir setiap desa ada tempatnya gitu. Yang sudah menyatakan ada sanggar seni itu di desa Pandang gitu. Di situ sudah ada wayangnya, ada gamelannya gitu. Pokoknya siap satu all time untuk diperlukan. Terus film dokumenter gitu. Nah ini penting itu ya. Jadi para kreator konten gitu ya, ini ada tempatnya gitu ya. Kalau di desa bagi tenaga pendamping yang suka hobi gitu ya. Kalau saya sih hobi sih makanya. Hobi untuk mengabadikan sebuah dokumen, biar dokumen itu bisa bicara, bisa mengedukasi, mengadvokasi desa agar suatu saat biarkan dokumen itu bicara. Sehingga kemarin apa yang saya lakukan, antara lain adalah kami memfasilitasi dan memberikan sebuah edukasi kepada rekan-rekan saya KPMD untuk belajar bagaimana membuat sebuah konten yang sebetulnya adalah kalau katanya buat film dokumenter lah. Terus peralatan kesenian bisa gitu ya, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya dengan analisis kebutuhan yang diberikan dalam sebuah musyawarah desa. Berikutnya adalah capaian SDGs desa yang kelima ya, keterlibatan perubahan desa. Ini kalau keterlibatan perubahan desa indikatornya mudah sekali sih. Apa sih yang kita lihat gitu ya. Nah di sini nih keterlibatan perempuan desa. Tujuan SDGs desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan. Jadi kalau pada saat kita mengedukasi desa, kita harus paham benar dulu. Gitu. Setiap sobat sampai ya, itu seperti di SDGs yang kelima itu ya. Tujuan SDGs desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan
semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Kita kan kenal ya, no one left behind gitu ya. Nah, itu ya harus merambah ke sana. Tapi kalau udah tahu, ruhnya sebetulnya ini apa sih yang kita bagaimana caranya menempatkan perempuan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Tentu yang kadang-kadang yang sudah terlegitimasi itu kan keterlibatan keanggotaan ya, jumlah anggota BPD ya 30% dalam di BPD desa. Nah, keterlibatan perempuan desa ini sedikit saya gambarnya kalau kayak gini kan jadinya ternyata boleh gitu, yang agak-agak keras dikit gitu kan. Nah, beberapa indikator utamanya tujuan SDGs desa ini adalah satu, ini yang saya sampaikan, tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa. Coba dihitung di tempatnya para pendamping, dilihat nyun sewunya Pak Kades, Siti Sani, Pak Sekdes, berapa sih? Apakah perangkat desanya, sekdesnya itu laki-laki semua kayak gitu atau enggak gitu ya? Karena ini akan membaca sebuah indikator tercapainya SDGs yang kelima gitu. Nah, terus baik itu sebagai aparatur desa maupun dalam badan perwakilan desa gitu. Gimana Mas kalau misalnya itu tidak ada? Ya bisa dijawab sendirilah gitu kan. Makanya kita edukasi biar tujuan yang SDGs yang kelima dipenuhi gitu. Yang kedua adalah median usia kawin pertama perempuan gitu. Biasanya itu median usia kawin pertama itu kan 25 sampai 49 ya. Mohon maaf bagi perempuan gitu ya. Di sini saya hanya bicara adalah bahwa median usia 25 sampai 49 itu berarti sudah pernah kawin gitu. Berarti ya gitu kan. Maksudnya seperti itu. Kalau di 25 sampai 49 itu pernah kawin, berarti ini berarti indikatornya ada gitu ya. Berarti kan proses di desa itu ada sebuah capaian di SDGs 5. Yang ketiga adalah layanan kesehatan untuk perempuan dan layanan pendidikan untuk perempuan. Layanan kesehatan untuk perempuan. Nah, itu tadi kita ada konsultasi, konseling, kesehatan bagi perempuan, apalagi yang Perpres 72 tahun 2021 ada layanan untuk remaja, untuk layanan pengantin atau pengantin. Pernah kemarin saya mensosialisasikan Mbak Tia, saya gimana cara nyatetnya catin gitu. Karena aku nanya, emang kamu mau nikah apa? Mudah itu. Yang dicatat adalah 3 bulan sebelum nikah itu pasti sudah masuk. Itu yang dicatat nanti oleh KPM. Nah, dari situ harus didampingi gitu. Oh, si A tetangga saya itu mau nikah. Buktinya apa? Ini sudah daftar gitu. Sudah terdaftar. Nah, itu mulai dimasukkan dalam dilihat scorecard di Perpres 72 tahun 2000. Berikutnya adalah pendidikan untuk perempuan. Pendidikan itu bisa formal non formal gitu ya. Ya yang formal ya mungkin ada kursus gitu ya, tersedia seperti itu, mungkin ada sekolah jumlah anak-anak warga perempuan yang sekolah pagi selain SD, SMP, SMA juga perguruan tinggi. Yang keempat adalah keterlibatan perempuan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa. Kenapa saya gambar seperti ini? Supaya perempuan itu bisa, kalau jawabannya itu bisa. Nah sekarang aku tanya, kira-kira kita bisa menjawab bisanya di mana ini? Nah, sehingga saya terima kasih sekali adanya saudara saya yang bisa berbagi keilmuan tentang teknis gitu ya. Jangan kita itu nggak usah takut gitu. Nggak usah takut, kita memberikan ilmunya kepada orang lain, kita akan berkurang. Itu yang penting seperti itu.
Jadi kadang-kadang kan nanti kalau sama nanti jadi saingan saya, nggak akan jadi saingan. Itu di situ akan terjadi sebuah kolaborasi. Sehingga pada saat pembangunan itu kan perempuan masuk di dalam tim ya RKP ataupun tim. Ini adalah capaian edisi yang ke-6, desa layak air bersih dan sanitasi. Di sini yang harus dilakukan adalah ada sebuah intervensi dan spesifik gitu ya. Dari depan ini ya udah kita bahas. Nah, ini adalah kita sama-sama berkaca gitu ya. Pernah nggak kita ngalamin seperti ini atau kita ngelihat ataupun di desa dampingan seperti ini nggak? Ini adalah pembuangan limbah rumah tangga ke drainase. Drainase itu kan dari bahasa Belanda kan, drainage. Itu adalah pengeringan air hujan sebetulnya. Tapi sekarang yang dikeringkan bukan air hujan, tapi semua air limbahnya dari rumah tangga. Hanya banyak jadinya drainase itu jadinya terpolarisasi gitu ya. Dan kamar mandi yang kurang layak untuk beraktivitas. Ya maaf aja ya. Nanti jika ada di kita itu seperti ini, saya hanya berbagi untuk mengedukasi. Ya. Mohon maaf saja. Pernah menjumpai seperti ini enggak di rumah kita? Atau mungkin di masyarakat pada saat kita melakukan sebuah penuntasan, penurunan atau apa sih yang dilakukan oleh Manudin gitu ya terhadap desa ini dalam proses penurunan ke percepatan stabil apa aja sih? Nggak harus tempe, nggak harus dikasih makan, dikasih susu, dikasih biskuit gitu. Ternyata bisa dari sini. Kamar mandinya layak nggak? Kadang kalau kamar itu kecil banyak gitu ya, tapi semuanya ada di situ. Itu di sini. Ini harus kita edukasi. Gimana caranya? Tentunya tidak segampang itu. Makanya ada itu Mbak Tias, kepala desa saya, desa Karangsalor, itu pernah ditanya sama Ibu Dewi Juliana dari Dirjen PDP waktu itu berkunjung ke desa Karangsalor. Kok sini desanya kayak udah tertata gitu. Itu kan masuk tahun 2019 itu masuk jadi desa wisata Nusantara nomor 7 di Indonesia. Nah, ditanya, kok bisa kayak gini Pak? Iya, saya itu kasih tahu ke warga. Pokoknya kalau warga buat rumah, itu jambannya dulu dibuat. Jangan jambannya dibuatnya terakhir, jambannya dulu. Nanti ada ini, terus nanti buangnya kemana? Itu dulu yang dibangun. Itu jawabannya beliau Pak. Ada kok di channel TV Desa Banyas ada itu ya perbincangannya pasti. Selanjutnya ini adalah kamar mandi yang kurang layak digunakan untuk berbagai aktivitas. Nemuin nggak seperti ini? Jadi mohon maaf apabila ini ditemukan oleh pada diri kita sendiri, oleh pemirsa yang hadir di YouTube ataupun di Zoom. Kita hanya apa yang saya lakukan adalah mata profesionalisme Mbak Tias gitu ya. Tidak, kalau kayak gitu termasuk dong. Nah, itu mohon maaf. Saya tidak larinya ke sana. Saya hanya menjelaskan ini loh kamar mandi yang kurang layak digunakan untuk berbagai aktivitas. Jadi harusnya karena itu kan ada ya yang di kayak gini gitu ya. Mbak Tias itu kan udah ada baknya gitu ya, ada sabunnya di samping gitu ya, ada mesin di sampingnya gitu ya. Ya inilah kita dengan hadirnya dana desa harus kita ikhtiar para pendamping dengan cara kearifan lokal untuk bisa menuntas ini. Makanya kita senang kalau pendampingnya itu Mbak Tias, maksudnya Mbak Tias di Trenggalek itu ditempatin di Kabupaten Bojonegoro. Ya jauh kan nggak tahu bahasa ya gitu ya, nanti yang menjadi sebuah amanat agak susah, agak terlambat itu diwujudkan. Nah, ini adalah jaringan air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Jadi
kita kan ada PAM desa atau PAM daerah ya. Di kami itu ada PAM desa ya. Kita tidak bicara sebuah produk mana, yang penting adalah air PAM desa, ada PAM daerah, karena kami sangat berbatasan sekali dengan kota, sehingga ada beberapa tempat di desa kami itu dijadikan sumber air bersihnya untuk disalurkan ke kota-kota. Jadi juga tempat saya kebetulan di kota itu pun airnya pun hasil dari itu gitu ya. Nah, di sini ini adalah jaringan air bersih yang ada di rumah tangga kita. Kita termasuk ini enggak gitu. Ya moga-moga insyaallah lah ya. Kita mengarah ke situ semua gitu. Kalau kayak gitu ya lama banget ya nggak apa-apa. Nah, itu kan proses. Tadi kan ada proses. Kan? Ya namanya sebuah proses berkelanjutan ya seperti ini. Harus ada endingnya. Selanjutnya ini rumah tidak layak huni gitu ya. Saya masih ingat tuh Matias ngerangin kalau dana desa tahun 2033 untuk membantu saudara kita untuk membantu rumah tidak layak huni adalah desanya sebesar 10 juta itu dalam bentuk material. Nggak boleh selain material. Honor ya nggak boleh lagi honor. Material malah kita dorong gitu ya. Ini bagus nih Mbak ya. Di Banyumas gitu ya. Untuk pengurusan stunting itu kayak kami di Batu itu pada iuran. Karena ketersediaan dana yang dapat dari pemerintah, kami iuran. Ada dari Penambing, dari PKH, dari Pak Tama, dari itu dikumpulin, terus habis itu disalurkan kepada saudara kita di untuk itu ada berapa yang kategori santri kita kasihkan sesuai dengan kondisinya. Ada yang dibeli susu, itu salah satu keguyuban kami di Banyumas dalam menuntaskan stunting. Karena kami pingin Banyumas itu stunting keluar dari zona miskin. Gitu. Nah, dan terakhir kami dari dijelaskan oleh Mbak Tias, betul saya mengolah di Desa Banyumas. Bila berkenan, kasihkan kami kesempatan donasi. Tulisnya gampang kok, subscribe all gitu. Udah gitu aja. Dan itu saja Mbak Tias yang bisa sampaikan. Moga-moga ini bisa bermanfaat dan saya serahkan ke Mbak Tias materinya. Dan tentunya apabila ada sebuah kekurangan, ketidakjelasan, insya Allah dengan adanya materi tadi bisa untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saya. Itu saja Mbak Tias, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Iman. Jadi teman-teman menambah referensi ilmu dan pengetahuan kita tentang apa sih upaya-upaya untuk pencegahan stunting berbasis SDGs. Tadi sudah dikupas tuntas mulai dari capaian SDGs desa ke-3 sampai ke-6. Jenis kegiatannya apa saja, upayanya apa saja. Jadi ini adalah contoh referensi kegiatan yang nanti bisa disesuaikan dengan desa dampingan masing-masing. Jadi artinya kita sudah punya pegangan di sini terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting berbasis SDGs. Menarik Kang Iman, di sini ada yang bertanya ini di forum chat keterkaitan dengan masih dipakai data SDGs. Jadi mungkin ini ada karena ada istilahnya ada sedikit merasa patah hati atau patah semangat ya keterkaitan dengan upaya-upaya untuk mensukseskan SDGs, tapi tidak didorong dengan sinergi dan semua pihak untuk mensukseskan ini. Bagaimana Kang Iman ini? Kalau saya singkat saja bahwa data yang ada di kita sebuah kedaulatan, kita ingat itu ya. Contoh untuk PRTDD yang tahun 2023 itu memang ada data di pasal 36 udah jelas di situ tertera gitu ya. Dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5 itu kan tentang kemiskinan, keterkaitannya dengan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh saudara kita sehingga masuk di dalam dosis 1. Jika nanti di data SDGs ya sama, itu kan untuk melengkapi, menguatkan. Jangan artinya itu dipakai itu harus datanya harus pakai SDGs, bukan. Itu yang harus kita pahami. Data itu saya melengkapi, dan nanti pun data-data yang sesuai dengan PMK yang pasal 36 itu pun akan dibawa ke
Musdes. Nah, sebelum ke Musdes, kita sebagai pendamping juga harus membuat sebuah formula, datanya sudah ada, kita bagi sama ke RT, di RT di sebuah dilakukan aktualisasi, nanti bisa ditarik, nanti udah kumpul gitu, ditarik ke musyawarah di tingkat dusun, nanti naik ke tingkat desa, sehingga pada tingkat desa udah ketemu valid. Jadi tidak kita data saat itu dibedah di forum yang besar. Kita harus by struktural gitu, sehingga nggak usah tadi yang disampaikan oleh Pak Tias gitu ya, hilangkan rasa keraguan, rasa ketidakpercayaan bahwa semua data itu terpakai, semua data itu saling menguatkan dan melengkapi, karena intinya ada di dalam musyawarah desa. Begitu, Mbak. Iya, betul sekali Kang Iman. Jadi karena kalau kita tahu dan kita memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan yang ada di desa, semua usulan pasti berbasis data. Seperti itu ya, tidak mungkin ada usulan saya mau bangun jamban, tapi datanya mana, berapa yang ingin dibangun, jamban mana saja yang tidak layak, seperti itu. Jadi kembali, kalau ada teman-teman yang menganggap bahwa pendataan SDGs itu mau dibawa kemana arahnya, tapi yang jelas kalau kami sendiri sangat bermanfaat karena memang semua berbasis data. Kalau teman-teman juga mengawal terkait proses penyusunan rancangan RKP, jadi kalau teman-teman memfasilitasi tim 11 dalam proses penyusunan RKP, pasti di setiap uraian kegiatan yang ada dalam rancangan itu ada kolom yang menyebutkan kegiatan itu mendukung SDGs berapa. Nah, dengan adanya rumus yang sudah diberikan oleh Kang Iman ini, maka kita akan lebih mudah mengarahkan ke desa ketika ada pembangunan jambanisasi misalnya, Pak ini untuk pencapaian SDGs ke-5 misalnya, ini SDGs ke-6. Jadi paling tidak kita memang harus tahu unsur-unsur atau elemen-elemen kriteria yang ada dalam SDGs seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Iman. Baik, menarik sekali Kang. Ini ada yang bertanya. Nih, ada di meeting chat ya. Saya bacakan terkait dengan peningkatan kapasitas para kader dan pemenuhan kebutuhan peralatannya bagaimana? Nah, ini Bang Gamal yang bertanya ini Kang, berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Oke, terima kasih Om Gamal. Sebelum ke sana, kita ingat di dalam Siskudes rilis 2.005 itu ada 14 tagging ya, ditambah yang terakhir lagi. Yang 14 itu yang pertama adalah tagging stunting. Moga-moga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa menuntut, kalau kayak gini masuk kemana? Tagging stunting. Selesai kan? Nah itu. Berikutnya adalah tadi tentang kapasitas peralatan. Kami di Batu Raden jalan semua desa memfasilitasi para KPM, dan terakhir kemarin bulan November kami mendapatkan pelatihan, dan ini kemarin ditanyakan juga oleh Bu Edina dan Bu Khadijah, apakah ada peningkatan kapasitas untuk KPM, TPS, TPK? Ada Bu, dari mana? Dari Dinas Kesehatan. Kami jawab apa adanya, memang betul dari Dinas Kesehatan. Tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, dua-duanya. Di tingkat kabupaten kami oleh kesehatan, di tingkat kecamatan juga Dinas Kesehatan dan ini oleh dan itu terfasilitasi. Contoh yang paling mudah adalah HDW menggunakan smartphone, semua KPM itu memegang. Yang kedua, sudah mulai ada KPM yang difasilitasi laptop untuk mengerjakan tugas-tugas pelaporan kaitannya tentang dilakukan verifikasi. Dan EPPGBM, terima kasih Mbak Yukirnalis. Ya. Kami jalan, KPM itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, itu Puskesmas ataupun Bidan Desa, dan terjadi sebuah kolaborasi yang cantik, yang jalan, tidak ada sebuah pemisahan ataupun merasa termarginal, tidak ada. Dan itu faktanya seperti itulah, gitu, Mbak Tia. Silahkan. Iya, jadi sudah sangat jelas ya. Ini ada juga pertanyaan terkait dengan aplikasi EPPGBM di tempat Kang Iman, tadi juga sudah dijawab ya Kang Iman, artinya tetap berjalan beriringan. Iya,
Iya. Untuk yang di bawahnya, Ibu Amalia juga bertanya, karakter 16 digit P dan K memang berbeda ya dalam memahami. Ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kang Iman tadi. Gimana, Mbak? Ini dari Bu Amalia, karakter ini maksudnya gimana Ibu Amalia? Berbeda yang ini berkaitan dengan pemahaman terkait dengan 16 digit P dan K. Jadi dalam proses ya enggak apa-apa. Oke. Baik, menambahkan itu. Jadi begini Kang Iman, kalau mungkin ini berkaitan dengan kita share dan care keterkaitan dengan ketika sudah muncul hasil pendataan oleh teman-teman KPM keterkaitan dengan pencegahan stunting. Jadi ketika muncul banyaknya ibu hamil yang belum memiliki jaminan sosial akhirnya, padahal kita tahu bahwa jaminan sosial itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang memang juga menjadi indikator keberhasilan pencegahan stunting. Nah, mungkin bisa sharing keterkaitan dengan apa sih upaya dari pemerintah desa dan Kang Iman sendiri selaku pendamping untuk memberikan advice kepada pemerintah desa agar ibu hamil yang belum memiliki jaminan sosial itu mempunyai jaminan sosial sehingga capaian dari konvergennya itu persentasenya baik. Terima kasih Mbak Tias. Untuk pemenuhan apa yang tadi sebuah hak atau jaminan sosial kesehatan untuk ibu hamil, itu yang pertama yang kami lakukan dalam advokasi itu adalah dipastikan bahwa sidang-sidangnya itu jalan, ya. Satu kader ngintengi satu orang yang meteng gitu ya, itu harus jeli gitulah. Gitu didorong Jadi awal kami udah melakukan sebuah edukasinya adalah ibu sudah disiapkan harus punya ini. Kadang-kadang itu yang khilaf itu kalau mau melahirkan mau ditanya punya JPS enggak gitu kan. Nah di kami enggak Mbak ya. Kami dari awal kalau sudah ada bintang kayak gitu terus kami koordinasi dengan dengan dinas kesehatan puskesmas, Bu ini kayak gini punya datanya enggak gitu ya. Oh siapa sih namanya? Itu kan pasti ada BNBA-nya gitu kan. Terus kayak gitu terus akhirnya mengkonfirmasikan juga dengan desa. Oh ternyata enggak ada gitu. Ya kalau masih awal-awal kan tinggal pasti ada lah ya penyelesaiannya. Tapi kalau sudah urusin beberapa nggak bisa. Nah kebetulan kan kami hadir juga kan nanti di 3% itu kan di 2023 ya siap-siap 3%-nya bisa masuk ke situ yang sifatnya kemanusiaan ya Mbak ya sosial itu kan gitu. Tapi kan masa sih masuk semuanya ke situ. Nah, tentunya ini adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi ibu, bahkan bagi seorang ayah persiapan anak-anak kita yang lahir itu jaminan kesehatan baik ibu dan anak harus sudah fix dan harus sudah tersedia. Begitu Mbak. Iya, luar biasa, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kang Iman. Jadi tak terasa juga ya Kang, kita sudah molor dari jam yang sudah ditentukan, tapi tidak apa-apa. Yang jelas apapun ilmu referensi yang disampaikan oleh Kang Iman ini adalah sangat bermanfaat karena memang kita selaku pendamping desa tahu paling tidak mengarahkan tim 11 khususnya dalam proses perencanaan bagaimana menggunakan data untuk menyusun rancangan dari RKP yang dibuat atau disusun oleh desa. Baik, tak terasa Kang Iman kita sudah jam 5 lebih. Closing statement untuk sore hari ini. Terima kasih Mbak. Satu saja yang bisa saya sampaikan untuk seluruh warga Sambal Desa baik yang di Zoom ataupun di YouTube. Satu, kita tidak boleh berhenti dalam mendampingi desa. Yang kedua, pergunakan data yang tersedia di desa untuk dikonsolidasikan sehingga akan mencapai sebuah kegiatan pembangunan berkelanjutan. Yang paling terakhir adalah mohon keikhlasannya untuk berdonasi pada produk TV Desa Banyumas sampai itu saja Mbak Tias. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan.
kembalikan lagi. Iya, terima kasih banyak Kang Iman ilmunya hari ini. Baik teman-teman, sharing ilmu sore hari ini telah disampaikan secara jelas dan mudah kita pahami oleh Kang Iman. Sekali lagi mohon dukungannya karena Kang Iman juga ada YouTube tentang TV Desa Banyumas. Nanti teman-teman bisa mengunjungi YouTube-nya beliau, kemudian memberikan like, subscribe, komen, dan kalau bisa share sehingga akan mendapatkan notifikasi dari setiap kegiatan TV Desanya dari TV Desa Banyumas. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kang Iman sekali lagi matur suwun sangat. Kita berjumpa kembali di tahun depan, khususnya keterkaitan dengan bagaimana kita memahami tentang SDGs dan apa sih sebenarnya goal yang ingin dicapai oleh SDGs. Kemudian upaya-upaya apa yang harus kita lakukan selaku pendamping desa untuk mensukseskan program ini. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Dan salam sehat serta salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.